makanya saya mengambil tema biodiversity. Ini memang mimpi-mimpi saya awal-awal tahun saya bekerja di dunia tambang tahun 2000-an ya, 99 2000. Saya banyak sekali mencoba mengakselerasi bagaimana sih pasca tambang nanti mau dibuat seperti apa. Makanya ini saya buat slide show aja ya. Share. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Udah muncul belum? Munculnya tapi belum nah, sudah Pak. Sudah bagus. Roto gaptek piye ya. Baik, jadi ya bagaimana membangun komunitas biodiversitas pasca tambang, tetapi intinya bahwa bagaimana kita mencapai sustainability and closure skenario. Jadi untuk dunia tambang memang perlu membuat skenario penutupan tambang yang sustainable. Ini yang penting ya. Dan itu bisa dicapai kalau kita betul-betul step by step untuk mengembangkan biodiversity di areal kerja kita. Beberapa presentasi ini dari teman-teman di Teknolink dan Ecositrop tahun 2006 atau 2007 ya. Saya berdiskusi dengan beberapa tim think tanknya Ecositrop sampai sekarang saya masih berdiskusi dengan teman-teman semuanya di sana. Makanya sekarang saya mungkin akan banyak aktif nanti di Teknolink dan Ecositrop walaupun 20 tahun saya berkecimpung di dunia tambang ya, baik dari environmental maupun di safety-nya. Mungkin beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 30-an ya, saya resign dari PT Batu Tua Tembagaraya karena satu dan lain hal, terutama untuk bagaimana kita masa pandemi seperti ini memang lebih baik kita dekat dengan keluarga. Mungkin itu ya pilihan saya ya. Kalau mungkin Pak Tarwojo kan dekat juga karena Jakarta Semarang kan tidak begitu jauh. Tapi kalau Wetar Samarinda itu ternyata harus 3 hari, ya. Itu cukup jauh ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, saya sedikit memperkenalkan Teknolink dan Ecositrop. Mungkin beberapa rekan sudah sangat kenal, terutama di Kalimantan Timur ya, terkait dengan Teknolink atau Ecositrop. Ini adalah program bergerak ya. Nah, ini adalah visi dan misi Ecositrop sendiri dan Teknolink ya. Kita di Teknolink atau di Ecositrop itu merupakan lembaga riset atau lembaga kajian ya, yang kita itu mengembangkan penelitian, kemudian pemanfaatan ilmu pengetahuan di multifungsi landscape tropis terutama. Saya teringat sekali ketika saya bekerja di beberapa tempat yang lain, kita berusaha bekerja sama dengan universitas. Mungkin saya paling banyak lah mencoba untuk mendekatkan diri dengan universitas waktu itu. Baik UGM maupun Unmul, maupun Tadulako, maupun Patimura. Kita bekerja sama dengan tim-tim tersebut, tetapi memang ada beberapa batasan ya, ketidakpuasan kita ketika kenapa hasilnya mirip AMDAL-nya seperti itu. Sehingga kita mencoba untuk membuat hal yang lain, kajian yang tidak mirip AMDAL, tetapi bermanfaat di masa depan. Dan saya yakin nanti ini beberapa hal ini insya Allah bermanfaat lah untuk masa depan karena merupakan penelitian series yang tidak banyak di Indonesia, penelitian series seperti ini. Kecuali kalau teman-teman mengenal namanya plot strike plot di Labanan, di areal Berau. Kalau ada orang Berau ini ada Saridi nggak ikut ya Saridi. Itu ada plot strike dan dia series ya. Jadi diteliti series sampai saat ini. Itu cukup bagus datanya.
dan bisa menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan. Nah, tapi sekali lagi bahwa pengambil kebijakan kadang-kadang tidak pernah ke plot strike. Jadi beliau hanya mendapatkan data-data tertentu, akhirnya ya mengambil kebijakan-kebijakan tertentu juga terkait dengan hutan, ya, misalnya seperti itu. Makanya sedikit banyak saya mencoba untuk bagaimana kalau kita melakukan invensi ya, pengetahuan yang dapat mendorong inovasi ya, dan mereka meningkatkan terutama kualitas ekosistem tropis, ini yang penting ya. Dan ada beberapa terobosan, ada beberapa pembaruan pengetahuan, terutama di pasca tambang dan kajian-kajian tertentu untuk main closure itu sendiri, yang sustainable, ini yang penting. Baik, ini ada konteksnya kenapa kita memilih tema ini membangun biodiversity, bahwa kita tahu industri pertambangan merupakan komoditi yang tidak dapat diperbaharui dan sangat berpotensi untuk menimbulkan dampak negatif lingkungan ya. Ya kita tahu sendiri kondisi seperti itu, sehingga ya memang mau tidak mau, suka tidak suka harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab sejak awal. Saya yakin lah teman-teman di HSE terutama baik safety maupun environment itu harusnya mengelola semuanya dengan baik dan bertanggung jawab lah. Ini penting karena ini Indonesia ya, jadi kita juga tidak ingin Indonesia jadi rusak, tercemar dan lain sebagainya. Makanya kita harus bertanggung jawab dari awal. Nah, ini juga saya beberapa kali presentasi menyampaikan ini dari kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Departemen Kehutanan di Jakarta, kemudian juga oleh tim dari di mana pada setiap hektar lahan ya, yang ditanami secara efektif itu mampu menyimpan 900 meter kubik air tanah. Luar biasa ya. Dan mampu mentransfer 4.000 liter air per hari. Ini datanya valid, jadi ini bukan per hektar lahan yang ditanami bukan lahan yang baru ditanam, tidak ya, tapi pada usia-usia di atas 10 tahun. Ketika tajuk sudah menutup dan lain sebagainya. Kemudian setiap hektar tanaman juga menghasilkan 0,6 ton oksigen. Nah sekarang pada pandemi sekarang ini itu kita kesulitan oksigen. Padahal kalau kita nanam 1 hektar tanaman saja, itu 1.500 orang penduduk per hari bisa bernapas dengan normal. Ya mohon maaf, kita juga berduka cita ya, bosnya Samatur meninggal kemarin ya, di mana Samatur salah satu yang bisa mengkotakkan oksigen ya, atau membotolkan oksigen. Tapi kalau kita menanam tanaman atau kita punya pohon satu lah gede ya di depan rumah misalnya, itu udah 0, sekian ton oksigen yang diproduksi. Jadi orang satu rumah udah cukup. Kemudian juga setiap hektar tanaman dapat mengurangi suhu 5-8 derajat Celcius. Itu setara dengan 5 unit AC ya, berkapasitas 2.500 kilokalori. Ini luar biasa. Kalau nggak percaya, kita payungan ya, kita pakai payung panas-panas, sama kita ngeyup di bawah pohon. Ini kalau UGM ngomong ngeyup kan tahu semua ya, ngeyup ya. Kalau ngeyup nggak tahu kebangetan. Kalau kita ngeyup di bawah pohon, itu beda sekali suhunya kita keluar dari pohon yang ngeyup tadi. Nah, kemudian setiap tanaman juga mampu meredam kebisingan ya, 25-80%. Ini juga dibuktikan ya. Waktu itu saya di Sambarata, mohon maaf teman-teman dari Grogol, waktu saya di Sambarata saya menanam bambu. Jadi bambu kita tanam,
untuk melindungi crusher, karena suara crusher kan katanya bising ya bagi masyarakat di sekitar Sambarata, dan mampu mengurangi 75-80% kekuatan angin. Ini betul sekali dan itu kita sudah buktikan. Nah, demikian juga terkait dengan penurunan konsentrasi SOX maupun NOx ya, SO2 atau NO2, kita ngomongnya SOX atau NOx, di mana kalau kita melakukan penanaman sepanjang 500 meter mengelilingi kawasan industri ya, itu konsentrasi SOX dan NOx-nya turun drastis antara 70%. Ini yang luar biasa bagi sebuah, ini baru tanamannya saja, belum ngomong yang lain. Sekarang kita akan ngomong yang lain. Ini adalah karakteristik tambang, semuanya udah paham ya, bahwa non-renewable, kecuali panas bumi ya, yang kemarin disampaikan. Panas bumi mungkin juga bisa renewable, bisa juga tidak renewable ya. Dan penambangan atau pengelolaan itu mengekstrak mineral ya, dan membuang tiling yang sangat besar. Mineralnya paling 2-3%, waste-nya luar biasa. Jadi mengubah rona muka bumi ya. Ini yang terjadi selama ini. Ini karakteristik tambang. Ini adalah penggunaan lahan untuk pertambangan dari total luas daratan Indonesia 198 juta. Areal tambang adalah 0,06 juta, kecil sekali. Infrastruktur hanya 0,1 juta. Kemudian HPH lumayan ya, 66 juta. Areal hutan masih 120 juta. Ini data tahun 2008. Sekarang 2021, udah lama sekali. Nah ini strateginya, karena bagaimana sih strateginya sih? Ya memang harus dimulai dari awal dan terintegrasi dengan perencanaan penambangan. Ya. Kemudian kita perlu organisasi, kita juga harus melakukan perlindungan lingkungan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Aturan kita juga cukup berkembang ya, alhamdulillah cukup bagus aturan-aturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Sudah mulai mengadop beberapa hal terkait dengan kandungan logam berat misalnya. Sudah mulai mengadop terkait dengan baku mutu atau karakteristik B3 misalnya. Itu udah lumayan bagus ya. Walaupun di satu sisi bisa dipakai, di satu sisi lain memang perlu dilakukan kajian berikutnya. Ini adalah lokasi studi, mungkin kita skip ya. Kemarin baru teman-teman dari Ecostop baru discuss dengan teman-teman di KPC, kemudian di Jembayan, di Kideko, dan di akhir itu kok belum masuk di sini ya. Itu adalah di Bayan Group. Nah ini adalah hutan multifungsinya. Jadi dari Kementerian Kehutanan, memang lokasi pertambangan itu ada di conversion forest. Conversion forest itu sekitar 11% ya, hutan-hutan konversi. Tapi juga ada di hutan lindung dan hutan produksi. Dan memang kalau di hutan produksi cukup banyak, makanya ada namanya pinjam pakai kawasan hutan. Tapi kalau di daerah hutan lindung, ya biasanya underground mining ya, bukan open pit mining. Kemudian bagaimana fungsi restorasi, mungkin nanti kita lihat berikutnya. Ini prinsip dasarnya. Nah ini mungkin yang penting seperti ini. Apa sih yang kita lakukan? Bagaimana rehabilitasi dan restorasi ekosistem itu berjalan? Di kita terkenal di dunia tambang ya, itu kalau kita tim environmental biasanya melakukan reklamasi. Tapi kalau di orang-orang kehutanan melakukan
pengkayaan hutan itu namanya reboisasi. Nah, kemudian kalau ada rekan-rekan kita yang lain, petani dan lain sebagainya di area penggunaan lain, melakukan penanaman pohon namanya penghijauan. Tetapi semuanya kalau di nomenklatur bahasa Indonesia namanya rehabilitasi. Ada rehabilitasi narkoba pun bisa direhabilitasi. Harusnya namanya rehabilitasi hutan ya seperti itu. Tetapi kalau kita ngomong rehabilitasi di dunia tambang, ya itu adalah reboisasi, reklamasi atau penghijauan. Tapi kalau di dunia tambang khusus ya, itu adalah reklamasi. Kita mereklaim kembali areal-areal yang sudah kita rusak atau sudah kita ubah multi landscape-nya. Nah, ini adalah kerangka kerja reklamasi kita dari Indonesia Heritage kita, yayasan kita. Itu ada beberapa hal terkait dengan kerangka kerja kita. Jadi kalau kita ingin membangun biodiversitas, ya tidak cukup hanya melakukan reklamasi, ya tidak cukup ternyata. Tapi kita memang harus melakukan nature conservation. Jadi ya harus ada hutannya yang harus kita ambil bibitnya misalnya seperti itu. Jangan bibitnya malah impor misalnya seperti itu ya. Kemudian juga ada namanya breeding ya, ekosistem ya. Jadi memang tidak mudah melakukan kerangka kerja reklamasi yang jelimet seperti ini. Saya juga masih bingung ya. Tapi ini harus kita lakukan. Kalau kita melakukan tadi ngomong reklamasi lahannya belum siap atau lahannya mengandung asam, kayak asam tambang, itu juga tidak akan berhasil, kerangka kerja ini tidak akan berhasil. Reklamasi juga tidak akan berhasil. Jadi memang semuanya harus betul-betul dicapai satu demi satu ya, step by step, dan ini memang perlu support dari organisasi yang besar. Kalau teman-teman dari environmental tidak disupport oleh tim mining, nggak bisa bekerja apa-apa. Wisdomnya misalnya, drainasenya tidak sesuai atau kurang bagus, atau kemudian masih mengandung asam karena proses enkapsulasinya tidak sesuai, jadinya juga tidak terjadi tanaman yang bagus dan tidak memunculkan ekosistem baru sehingga biodiversity pasca tambang kita juga tidak terbentuk. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama ya. Dari nature conservation, kemudian environmental function and capacity restoration, kemudian wastewater and emission management, community engagement, ya ini juga penting ya. Saya pernah melakukan rehabilitasi das, karena kita ada areal pinjam pakai, tapi karena community engagement-nya partisipasinya rendah, sehingga bagi mereka ngapain nih ditanam A, B, C dan lain sebagainya. Mending dibakar, kemudian tanam padi lagi. Itu terjadi. Sehingga dana yang besar untuk melakukan pengkayaan ya di areal-areal das kita gagal. Nah, juga di dalamnya ada decommissioning plan, kemudian sustainability atau sustainable livelihood dan job opportunity ya di dalamnya. Karena tidak mungkin orang Enviro bekerja sendirian seperti itu. Jadi harus ada hal-hal yang memang perlu kita detailkan kembali. Dan ini adalah strategi revegetasinya. Bagaimana terjadi integrated rehabilitation and restoration. Itu ada riset and development yang penting ya. Kita harus ada beberapa kali riset tanaman apa yang cocok. Kalau di dunia kehutanan namanya uji provenan misalnya seperti itu ya. Untuk sekarang yang ngapain kita uji provenan terlalu lambat. Ya, kita mending discuss dengan tim-tim yang sudah berhasil untuk melakukan rehabilitasi di areal kita. Bagaimana sih tekniknya, areal yang sudah berhasil dilakukan seperti apa,
dari persiapan lahannya, kemudian penebaran soilnya dan seterusnya ya, sampai monitoringnya, sampai pembangunan bendungannya misalnya yang sering dilakukan Pak Kris ya, Pak Kris Pranoto, luar biasa ya. Ada beberapa bendungan yang dibangun sehingga semua air dialirkan ke sana dan itu menarik sekali. Tanamannya bisa dilakukan investment yang luar biasa. Kemudian juga dengan kita melakukan inventarisasi biodiversity itu yang penting ya. Jadi teman-teman dari Kositrop dan Teknonik melakukan inventarisasi biodiversity dengan detail sejak tahun 2007-2008 ya, yang sudah kita kerjakan dari awal. Dan kerangka ini atau strategi ini sudah mulai kita kembangkan satu persatu. Memang tidak semuanya bisa kita lingkupi ya, tapi dari strategi ini kita ingin bahwa kita mampu loh mengcapture ekosistem yang baru, walaupun tidak sama dengan ekosistem yang lama, tetapi keanekaragaman hayati atau biodiversitas areal tersebut mencukupi untuk menjadi rantai makanan misalnya seperti itu. Dan ini memang sedikit demi sedikit datanya kita kumpulkan untuk menyusun ini semuanya, strategi revitalisasi kita ini semuanya. Ini tadi yang kita sampaikan ya. Ini presentasi ini juga sudah disampaikan di KPC waktu itu. Bagaimana kita melakukan rehabilitasi, perlindungan, pengamanan, dan seterusnya. Ini masih prinsip dasar. Kemudian apa sih yang bisa membentuk fungsi ekosistem? Jadi fungsi ekosistem sendiri bisa kita bentuk ketika ada perbaikan atau ada pengembalian vegetasi, ada perbaikan dan pengembalian flora, fauna, mamalia, kemudian burung dan lain sebagainya, maupun itu ikan. Itu di dalam restorasi itu sendiri yang tadi kita sampaikan. Tetapi juga bagaimana kita melakukan pelestarian, pelindungan, dan pemanfaatan dengan baik. Jadi kalau kita potong sedikit misalnya, kita tidak melakukan pelestarian tanaman misalnya, jadi fungsi ekosistem akan hilang. Contohnya adalah ketika dulu, mungkin tahun 90-an, di Samarinda, kemudian ke Sangatta sampai ke Berau, itu banyak sekali pohon madu, pohon banggris ya. Dan orang kehutanan melarang ditebang, pohon banggris dilarang ditebang. Akhirnya pohon banggris juga mati. Dan tidak ada madu yang bersarang di situ. Karena apa? Areal di sekitarnya juga ditebang. Hanya satu pohon banggris saja yang tidak boleh ditebang. Karena kebijakannya dari Jakarta melarang pohon banggris ditebang, akhirnya pohon banggris tidak tebang, harapannya ada madunya, tetapi ya madunya juga hilang. Dan pohon banggris akhirnya mati sia-sia. Itu yang terjadi. Karena tidak ada fungsi pelestarian di dalamnya. Tidak ada fungsi perlindungan, dan tidak ada fungsi pemanfaatan yang detail. Sehingga fungsi ekosistem berubah drastis. Sekarang madu di dalam kotak-kotak ya. Jadi kalau dulu kan orang nyari madu ya harus manjat pohon banggris yang tingginya sampai 60-an meter ya. Tapi sekarang semua madu ada di kotak. Sudah berbeda ya. Dan kalau kita menyederhanakan ya, ini lebih sederhananya lagi ya, bahwa kalau kita ngomong spesies atau individu ya, individu ya satu individu, dua individu dan seterusnya. Tapi kalau kita ngomong populasi, ya individunya lebih dari satu. Biasanya ada satu ekor monyet, satu ekor burung menjadi beberapa ekor monyet dan beberapa ekor burung. Itu namanya populasi. Individu ya satu biji. Dan berita di televisi beberapa waktu yang lalu ya, ada orang hutan yang kesasar misalnya, atau ada beruk yang kesasar di pemukiman.
harusnya juga mereka tidak kesasar ya. Mereka pengen jalan-jalan juga ya. Mungkin nonton TV atau mau dengerin radio mungkin ya. Beru atau orangutan yang menyasar ke pemukiman. Tapi itu biasanya satu individu biasa. Kalau satu populasi datang ke pemukiman ya biasanya arealnya terganggu, arealnya rusak, atau kita memang sengaja merusak habitatnya ya, sehingga mereka datang kembali ke kampung atau ke pemukiman. Kemudian kalau kita integrasikan dari beberapa individu spesies tadi, itu menjadi komunitas. Sama seperti kita komunitas HSC ya. Itu bukan satu individu ya, bukan satu perusahaan juga. Dari banyak perusahaan, dari banyak sektor, dari banyak fakultas, akhirnya kita membuat sebuah komunitas. Ya seperti itu. Dan ketika komunitas itu berinteraksi, itu namanya ekosistem, membentuk sebuah rantai makanan. Jadi ketika terbentuk ekosistem, terbentuk rantai makanan, itu harapannya biodiversity kita mulai terbentuk. Biodiversity-nya mulai berfungsi kembali. Berfungsi kembali itu artinya ya bisa bermanfaat bagi individu atau spesies atau populasi atau komunitas yang ada di dalamnya. Jadi itu yang penting ya bagi sebuah ekosistem. Sama seperti kita kalau kita membentuk ekosistem HSC ya, komunitas HSC yang nanti membentuk ekosistem artinya kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Kita bisa menjalin kita dengan teman-teman kita semuanya, itu yang penting ya. Jadi dari hasil diskusi kita ada satu hal yang oke, kita perlu perbaikan apa, kita perlu pendalaman apa, kita perlu kajian apa, kita perlu penelitian apa, ya itu bisa kita lanjutkan kemudian. Ini yang penting ya, terjadi interaksi di antara komunitas kita sehingga ada ekosistem yang terbentuk atau rantai makanan yang terbentuk di dalamnya. Ini adalah kalau kita lihat non-tropis dan tropis ya. Jadi mungkin beberapa rekan kita pernah belajar ke dunia non-tropis. Saya pernah melihat beberapa bulan ya di dunia non-tropis, memang pohonnya paling ya 3 biji atau 3 spesies, tapi banyak, rapi ya, jadi anak dalam cukup rapi ya. Kemudian kalau kita lihat di areal tropis atau areal kita di Indonesia, jenisnya banyak, tetapi secara individu sedikit. Ya paling kalau ulin 1 biji 2 biji, kapur 1 biji 2 biji gitu, seperti itu ya. Bangkira 1 biji 2 biji, bangkira 1 biji 2 biji dan seterusnya. Tapi kalau di non tropis ya paling ada oak, ada pine, ada pinus dan lain sebagainya. Jenisnya paling 4 atau 5 jenis, tetapi jumlahnya banyak. Itu yang membedakan kalau kita ngomong biodiversity di tropis dan biodiversity di non tropis. Kita sekarang berada di tropis ya, tetapi dibuat jadi non tropis. Karena tanaman yang kita tanam ya paling sengon, akasia, johar, kemudian juga lantoro dan lain sebagainya. Harusnya ya jangan seperti itu, tetapi di beberapa perusahaan sudah memulai melakukan pengkayaan atau enrichment ya. Sudah bagus sekali melakukan reboisasi dengan menanam tanaman-tanaman lokal berdaur panjang, mengembalikan misalnya meranti-merantian, karpase dan lain sebagainya, kemudian jamu-jamuan, anakardiase di dalamnya. Dan ini penting ya. Jadi untuk teman-teman di dunia tambang, ya tidak salah kita menanam tanaman sejenis ya di satu areal yang cukup luas. Tapi alangkah baiknya kita bisa menanam jenis-jenis yang lain yang merupakan tanaman lokal yang bisa tumbuh dengan cepat. Banyak sih tanaman lokal yang bisa tumbuh dengan cepat, seperti balsa misalnya, itu tumbuh juga cepat. Nah ini adalah kalau di kawasan reklamasi ya, jumlah keanekaragaman hayatinya kecil ya, karena ya nanamnya ya
sengon lagi, akasia lagi, johar lagi. Seperti itu. Sekarang udah mulai ada tanaman jabon, dan adalah tanaman-tanaman yang lain. Nah, ini penting ya. Kalau di hutan primer memang yang tadi kita sampaikan di areal tropis, hutannya masih primer atau sekunder tua atau sekunder muda, itu spesiesnya sangat banyak walaupun jumlahnya sedikit. Tapi ya kawasan rehabilitasi muda atau reklamasi tambang, ya jenisnya bisa dihitung dengan jari. Tapi sudah mulai teman-teman semuanya di dunia tambang yang besar ya, kayak Grokul, kemudian KPC, kemudian Kideko, Adaro, itu sudah mulai melakukan penanaman lokal pada areal-arealnya. Dan jangan salah, jadi ada tambang juga di sekitar kita, yaitu Jembayan Muara Baran, ex-nya Pak Tarwoco, itu sudah mempunyai arboretum yang cukup bagus. Jadi sudah ditanam tanaman lokal yang berdaur panjang ya. Dan itu hal yang sangat luar biasa untuk di dunia tambang. Itu menjadi acuan nantinya, saya yakin akan jadi acuan nantinya untuk kriteria keberhasilan penutupan tambang. Mungkin ada beberapa perusahaan yang mulai melakukan penutupan tambang. Nah, ini hal yang penting ya. Ketika kita memiliki kajian biodiversity study yang detail. Ini adalah jumlah jenis ya. Keterangannya sama seperti yang tadi, yang di kawasan reklamasi itu lebih sedikit. Ini dinamikanya, kalau orang kehutanan mungkin sangat paham ya dengan DPH. DPH di atas 10 cm, DPH itu diameter pohon ya. Kalau di hutan primer, diameter di atas 10 cm itu ya sedikit, karena yang banyak ya areal yang kecil misalnya. Tapi kalau di hutan sekunder yang diameter di atas 10 cm ya banyak. Apalagi di areal reklamasi ya, semuanya rata ya, seperti itu. Sehingga dinamika populasi biodiversitasnya juga berbeda. Ini di hutan sekunder ya. Jadi ini data memang kita ambil lebih dari 13 tahun, sehingga data ini data series, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa di areal-areal kerja kita itu memang kalau areal reklamasi, seperti tadi kita sampaikan, kawasan reklamasi itu memang spesiesnya rendah atau biodiversitasnya rendah, tetapi jumlahnya sangat banyak. Sehingga nanti akan kita lihat sebarannya seperti ini. Ini adalah sebaran mengapa kita bisa meyakinkan bahwa kalau kita melakukan pelestarian hutan di sekitar kita, yakinlah bahwa area reklamasi kita akan terjadi in growth, ya, bahasa kehutanan gitu ya, terjadi in growth. Ada tanaman-tanaman kehutanan yang tumbuh sendiri di area-area reklamasi. Tetapi itu tidak cukup. Harusnya juga kita tetap melakukan pengkayaannya. Ini adalah areal hutan yang warnanya hijau. Ini areal reklamasi, dan ini areal tambang yang void misalnya ya. Berbeda ketika areal tambang jauh dari hutan. Jadi proses pemulihan ekosistemnya mungkin akan berbeda. Jadi adalah set spesifik ya, areal-areal yang sekitarnya masih hutan, seperti Indeksim ya, punya Pak Tarwoco saat ini, adalah masih berhutan sekitarnya. Sehingga ketika terjadi atau dilakukan proses reklamasi revegetasi pada areal tersebut, itu tetap memungkinkan adanya in growth atau tanaman-tanaman yang bisa tumbuh dengan sendiri di areal reklamasi. Tanaman hutan atau pohon-pohon tertentu ya, yang bisa terbang seperti Dipterocarpus itu dia bisa terbang
bijinya, sehingga bisa jatuh di area reklamasi dan bisa tumbuh. Atau ketika kita bisa melakukan pengkayaan tanaman-tanaman tertentu yang mengundang burung bisa bermain di area-area vegetasi kita, itu juga memungkinkan terjadi ingrowth atau pertumbuhan tanaman sehingga terjadi pengkayaan secara alamiah. Itu juga terjadi. Tapi fragmentasi seperti ini ketika kita tidak jaga, ketika kita tidak melakukan perbaikan, ketika kita tidak melakukan monitoring dan ketika kita tidak melakukan proses awal seperti backfilling dan soil spreading yang baik, itu kemungkinan juga tidak bisa diyakinkan ya bahwa biodiversitas akan kembali atau akan terbentuk lebih cepat. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu kita detailkan kembali terkait dengan disposal atau waste dump. Dan terjadi erosi parit seperti ini ya. Jadi kebetulan saya melakukan penelitian terhadap disposal aktif stok soil maupun area reklamasi terkait dengan erosi dan sedimentasi. Untuk area-area tanpa tanaman disposal aktif seperti ini ya, itu hilangnya tanah di sini, terjadi erosi di sini, erosi parit ini, itu rata-rata sekitar 100 ton per hektar per tahun. 100 ton, 100 sampai 200 ton. Beberapa areal yang lerengnya terjal itu sampai 2000 ton. 2000 ton per hektar per tahun. 2000 ton itu sekitar berapa dump truck ya. Kalau kita pakai 777 ya itu bisa 100 ya, bisa 20 dump truck per tahun. Itu bisa dihitung ya. Jadi area yang lerengnya terjal itu bisa sampai 2000 ton per hektar per tahun. Jadi bisa 777 ya. Hilang begitu saja. Tapi pada area datar seperti area soil yang ada ikatan-ikatan tertentu itu rata-rata 100 sampai 200 ton per hektar per tahun. Hilang begitu saja juga ya. Tetapi pada reklamasi ya, walaupun tidak ada tanaman tetapi ada carform yang cukup bagus, itu hanya sampai 20 sampai 30 ton per hektar per tahun. Tetapi ketika terjadi ikatan, ada vegetasi dan lain sebagainya, itu juga rata-rata bisa lebih rendah dari 20 ton per hektar per tahun. Tapi jangan salah, areal hutan primer, jadi areal hutan primer itu rata-rata terjadi erosi dan sedimentasi, itu juga rata-rata antara 80-an ton per hektar per tahun areal hutan primer, terutama daerah yang terjal. Tapi mengapa hutan primer bisa lebih cepat recovery? Karena guguran daun dan lain sebagainya lebih cepat membusuk ya di area di bawah lantai hutannya, sehingga masih cukup bagus untuk bisa kita jadikan humus dan lain sebagainya, tidak cepat hilang. Cuman untuk area disposal ya yang terbuka, yang lerengnya terjal, ya kita harus lebih hati-hati karena rata-rata sampai 2000 ton per hektar. Kemudian ketika kita melakukan reklamasi di areal-areal tambang, nah ini yang kita lihat ya, kalau jenis yang kita tanam banyak misalnya, jenis alaminya juga tumbuh dengan sendirinya cukup banyak. Yang kita sebut tadi namanya ingrowth ya, tumbuh dengan sendirinya, apalagi area dekat dengan hutan. Ini yang terjadi di areal kita. Ini riset kita sekitar 10 tahun yang lalu. Ini karena keragaman tumbuhan kita ya. Salah satunya adalah ada namanya daun ambalat ya.
Pneumoclea excelsa ya. Ini juga tumbuh dengan sendirinya. Kemudian ficus itu juga karet-karetan ya, atau beringin ya, itu juga tumbuh dengan sendirinya. Juga beberapa tanaman yang lain. Ini adalah tanaman bawah yang cukup banyak juga tumbuh dengan sendiri, karena kita nggak mungkin lah nanam tanaman bawah. Kalau cover crop yang kita tanam paling ya oro misalnya, CP, CM, PJ dan ya, Pelargonium, Brevia javanica seperti itu. Itu yang kita tanam, tapi ada tanaman-tanaman yang lain tumbuh dengan sendirinya. Itulah tanaman-tanaman bawah di areal-areal reklamasi tambang kita. Kemudian ini adalah mamalia ya. Mamalia ini kita lakukan riset dari tahun 2007 ya. Yang pertama dulu di areal Jembayan, di areal Mahakam, di areal Tambang Damai, baru naik ke atas sampai ke areal KPC ya untuk melakukan riset tentang orangutan. Memang terjadi hal yang cukup bagus bahwa kita memang perlu melakukan rescue orangutan pada area tertentu misalnya. Atau memang kita memang harus membuat kawasan tertentu untuk rescue orangutan. Mungkin kita balik hal yang sama seperti itu. Tapi kalau kita kembangkan kembali ya di areal HTI misalnya, kalau di pasca tambang terlalu kecil ya. Kalau kita ngomong masalah mamalia terlalu kecil. Tapi kalau kita ngomong landscape yang luas seperti HTI dan sawit, keberadaan orangutan sangat mengganggu karena bisa merusak atau memakan, merusak ya, orangutan yang butuh makan juga. Satu orangutan bisa memakan kambium 10-20 pohon akasia atau sengon misalnya. Kemudian juga bisa memakan 5-10 kelapa sawit misalnya seperti itu. Itu yang terjadi di area kerja kita misalnya. Tapi untuk itu kita perlu melakukan pemetaan detail supaya kita bisa membawa orang-orang orangutan ini betul-betul terpisahkan ya dari kegiatan-kegiatan kita. Nah, di dunia mamalia, di hutan alam sama di area reklamasi tambang itu terjadi interaksi. Jadi dari hasil riset kita ada 26 spesies itu yang terjadi satu hal yang menarik. Artinya dia ada di hutan alam, tetapi juga ada di area reklamasi. Tetapi saya juga baru melihat ada lutung kelabu ya di area reklamasi. Saya juga kaget ya dari hasil kamera trap atau hasil temuan teman-teman ekositrop. Ada lutung kelabu di area reklamasi, ini yang langka. Saya baru ketemu juga ya, makanya saya minta teman-teman untuk dikembangkan untuk membuat film tentang lutung kelabu karena ini penting. Biasanya lutung kelabu hanya ada di hutan alam, jarang sekali dia bergerak di area reklamasi. Kalau orangutan biasa, lutung merah juga biasa berjalan-jalan di area reklamasi. Kemudian juga ada beberapa mamalia di area reklamasi yang sebenarnya tidak ada di hutan alam. Salah satunya juga tikus ya. Jadi ada tikus besar. Nah, dia hanya ada di area reklamasi. Waktu saya di Brokul waktu itu kita temukan banyak sekali tikus. Kalau banyak tikus ya banyak ular ya. Ini ada cerita yang cukup menarik waktu itu ya. Jadi waktu itu kita diminta untuk melakukan kajian. Nah, ada satu areal yang tidak boleh ditanami cover crop. Nah, waktu itu tahun 2003 kalau nggak salah. Saya bingung, makanya saya lakukan riset
kalau tidak ada cover crop, berapa sih tanah yang hilang? Itu ya dari awal tahun 2000 seperti itu. Akhirnya ternyata banyak sekali tanaman yang hilang dan tanaman yang kita tanam pun ya tidak subur-subur amat. Akhirnya kita lakukan kajian, dua-duanya kita kaji, baik cover crop-nya, pertumbuhan tanamannya maupun erosi dan lain sebagainya. Dan setahun kemudian baru kita tunjukkan hasilnya bahwa ketika kita tanam cover crop keunggulan cukup banyak. Memang kita harus melakukan weeding ya, atau weeding itu apa ya? Kalau di kehutanan kan piringan ya, jadi membersihkan cover crop supaya tidak melilit pohon. Jadi itu yang kita lakukan, ada tambahan pekerjaan, tetapi erosi terkendali dan tanaman juga cukup bagus. Dan banyak ular, karena banyak tikus di situ. Padahal di hutan alam nggak ada tikus, misalnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat strata kita ya, di arboreal itu di atas ya, di terestrial itu di areal bawah, banyak sekali ya monyet ekor panjang, beruk. Dan bekantan itu juga harusnya ada di arboreal ya. Tapi saya juga dapat data ya dari teman-teman di Ekositrop kemarin ketika ke lapangan, di area reklamasi ada bekantan yang bermain-main di terestrial. Itu hal yang luar biasa. Jadi areal pasca tambang pun itu menjadi the new ekologi atau ekologi baru. Harapannya nanti ketika betul-betul kita lakukan proses penclosure, kita bisa menyajikan data-data seperti ini, bahwa sudah mulai kembalinya ekosistem walaupun tidak sesuai dengan kajian-kajian kita selama ini. Misalnya juga perubahan perilaku arboreal ke terestrial dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di area kerja kita. Nah, ini juga banyak sekali ya mamalia atau primata di area kerja kita, di area tambang yang sudah kita lakukan reklamasi dan vegetasi. Kemudian kelompok burung. Jadi ada beberapa burung kita yang kita tangkap. Ini kita tangkap dan kita terbangkan kembali ya. Tidak kita tangkap harus kita sangkarkan, tidak. Jadi kita ketemu burung-burung yang bagus-bagus ya. Jadi kayak murai, apa namanya, cicak rowo dan lain sebagainya, kita kembalikan ke habitatnya. Tidak kita bawa pulang. Nah, dari perbandingan ya di kawasan hutan alam dan kawasan reklamasi, ini luar biasa. Ada 55 jenis burung yang bermain-main dan mencari makan di areal reklamasi dan vegetasi. Tapi memang juga ada beberapa 52 yang lain ya, dia tidak mau di area reklamasi dan vegetasi, nggak mau. Seperti cucak hijau ya, kemudian apa namanya, buntel mayit ya. Jadi ya ada satu burung yang ekornya panjang, warnanya putih ya. Ya dia hanya mau di area-area hutan primer. Hutan sekunder pun dia juga tidak mau. Tapi juga ada beberapa burung yang kita temukan di area reklamasi yang tidak ada di hutan alam. Salah satunya burung gereja ya, burung emprit ya, itu ya nggak ada, itu burung-burung kota itu ya. Dia nggak ada di area hutan alam, tetapi dia ada di area reklamasi. Nah itu yang menarik ya. Sampai sekarang pun nggak ada emprit yang masuk ke hutan, nggak ada. Adanya ya, nah di hutan atau di area reklamasi yang tidak bagus pertumbuhannya, itu malah kita banyak temukan burung-burung pelatuk, woody-wood ya, woody-wood ya. Itu kita banyak temukan. Nah ini sebuah biodiversity baru yang
menarik sekali untuk kita kaji ya. Apakah itu nanti akan kita bisa jadikan sebagai indikator keberhasilan penutupan tambang atau yang lainnya, itu harus kita kaji berikutnya. Karena dari hasil studi ini memang kita bisa meyakinkan diri kita bahwa ya tidak terlalu jelek loh area reklamasi di Indonesia, terutama untuk di Kalimantan Timur. Ya, kalau nanti kita dikasih kesempatan untuk di luar Kalimantan misalnya, untuk melakukan studi yang berseri seperti ini, ya kita bisa dapatkan data-data yang luar biasa seperti ini. Ini burung-burungnya ya. Ini di area reklamasi kita yang bisa kita tangkap. Dan di areal kolam tambang yang ditinggal cukup lama, sehingga sudah tidak memiliki metal konten yang tinggi, tidak memiliki keasaman yang tinggi dan lain sebagainya. Itu ternyata juga ada biodiversity atau ekosistem sendiri. Jadi kalau teman-teman di Grogol ya, kalau di kolam H1 misalnya, itu ada bebeknya, ada burung pelikannya. Kolam H3 juga ada beberapa burung yang lain. Untuk beberapa tambang yang lain juga ada hal yang lain. Malah sekarang ditemukan komunitas baru, yaitu buaya. Ini yang perlu kita kaji berikutnya. Di areal-areal kolam tambang yang biasa kita mancing, ternyata ada buaya, ya harus kita perhatikan dengan seksama. Bagaimana sih cara, menurut saya pribadi ya, jadi kalau memang areal kolam tambang kita ada buayanya misalnya, kenapa nggak kita budidayakan sekalian? Kemudian kita panen secara konservatif misalnya. Dagingnya bisa dijual, kulitnya bisa dijual, misalnya seperti itu. Tapi kayak rekamannya jangan di-share kemana-mana ya. Nanti kalau di-share sampai ke Departemen Kehutanan, saya bisa ditangkap dan manen buaya katanya. Tapi jangan salah, karena di kolam-kolam tambang banyak sekali ya. Waktu saya di Soroako misalnya, ada bendungan namanya ada Larona, ada Balamano, ada Karibu. Waktu itu ada Karibu masih dibangun ya. Saya di sana Karibu masih dibangun. Ada namanya Balambano. Bendungan Balambano itu banyak buayanya ternyata. Padahal buayanya dari Tauti sana jauh. Dari Mahalona, dari Danau Mahalona. Tapi dia bisa jalan-jalan sampai bendungan Balambano yang jaraknya bisa sampai 30-an kilo. Itu terjadi, dan saya mau ngambil sampel air juga nggak jadi, ada buaya. Dan di area void kita di Kalimantan Timur yang memang endemik buaya ada di situ, itu terjadi, ada ternyata. Nah, itu harus kita petakan. Nah, nanti memang perlu ada kebijakan baru ya, baik di Kementerian Kehutanan atau di kementerian-kementerian yang lain, bagaimana kita bisa mengoptimalkan kolam tambang kita untuk betul safe ya. Karena sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai dengan amanat Kemen 78, Kenabu dan lain sebagainya, kolam tambang yang kita tinggalkan harus aman. Aman itu bisa aktif manusia aman ada di situ, kemudian terjadi tingkat keamanan yang tinggi ya. Nanti apa daya ada isu yang lain ya, ketika ada pemancing atau ada masyarakat digigit buaya di areal kolam tambang, itu akan malah terjadi hal yang sangat heboh. Nah, dari awal harus kita kawal supaya kita bisa melakukan kajian detail ya, biodiversity kolam tambang. Jadi bukan hanya seawater monitoring saja, air laut dan geodatar laut yang kita monitor, juga kolam-kolam tambang harus kita monitor. Ikannya apa saja dan apakah ada yang aneh-aneh ada di situ. Aneh itu berarti ya buaya ya, itu yang penting. Mungkin teman-teman Grogol juga kolam H1 dan H3 mungkin perlu kita riset ulang, siapa tahu ada simbah di situ, misalnya seperti itu.
Dan ini adalah hal yang kita temukan ya, beberapa burung yang ada di kolam-kolam tambang. Dan dia asik ya, dia sampai berternak, beranak pinak ada di situ. Ini yang luar biasa di area kolam tambang. Dan terima kasih rekan-rekan sekalian. Memang kita harus fokus dalam menyusun ekosistem biodiversity pasca tambang dengan membangun dan mempertahankan keragaman biodiversity untuk meningkatkan fungsi ekosistem tadi, di mana kita sebagai orang tambang berupaya untuk mengurangi emisi terutamanya. Kalau kita nanam pohon tadi kan emisinya akan berkurang, dan memperbaiki lingkungan terkait dengan tambang kita yang melakukan pembukaan lahan areal kehutanan. Baik, terima kasih. Lestari hutanku ya, hijaulah tambangku. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Belinda. Terima kasih Mbak Belinda. Terima kasih Pak Burlian. Ini pengetahuan baru nih buat saya sih terutamanya nih. Masalah buaya-buaya itu sebetulnya buaya ada di mana aja sih Pak? Termasuk saya penjinaknya mungkin. Oke, Pak Burlian, ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya setelah ini ya. Jadi ada nih Pak pertanyaan dari Mbak Yuyun. Ini terkait keberadaan burung-burung migran. Apakah ada yang mengamati keberadaan burung-burung migran, terutama kelompok burung air di area void? Ratusan void yang tersebar di Kalimantan mungkin mempengaruhi pola migrasi burung-burung air yang biasa bermigrasi, gitu Pak. Jadi pertanyaannya, apakah ada yang mengamati keberadaan burung-burung migran, terutama kelompok burung air di area void nih Pak? Gitu. Langsung dijawab, Ra? Oke, jawab dulu Pak. Sembari kita menunggu pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang lain ya. Untuk rekan-rekan bagi atau Ibu kalian. Baik. Jadi nanti silahkan bertanya, nggak apa-apa ya. Itu ada Pak Saridi di situ ya. Kemudian ada Pak Kriyanto di situ. Jadi beliau-beliau yang memiliki dokumen detail ya. Yang saya sebutkan tadi itu ada Pak Amin juga ya. Aduh, sorry Pak Amin. Saya nggak sempat buka. Dan riset kita itu baik burung migran ataupun burung-burung endemik ya. Yang saya sebutkan tadi ada kolam H1, kolam H3 atau kolam-kolamnya yang ada di KPC, kemudian kolam-kolam yang ada di Bayan. Itu banyak sekali burung-burung migran. Ada ribuan atau puluhan ribu ya. Burung itu akan datang pada musim-musim tertentu. Seperti burung pelikan, kemudian ada burung putih itu kayak burung bangau. Itu sorry. Itu mereka datang secara waktu-waktu tertentu datang. Kita memang membagi sebetulnya kelompok-kelompok burung tadi kita bagi di area reklamasi, apakah dia hanya bermain atau hanya mencari makan atau hanya migrasi waktu tertentu atau bisa bersarang. Nah, itu yang kita lakukan riset di beberapa area reklamasi dan vegetasi kita. Jadi burung-burung migran pada musim-musim tertentu ya itu memang ada. Jadi ada burung pelikan, kemudian burung putih itu saya lupa yang moncongnya panjang. Ada bangau putih ya yang agak besar. Kemudian ada satu lagi yang sering menjadi santapan. Aduh, itu yang saya juga ngeri ya. Kalau kita berjalan dari Samarinda ke Bontang, itu ada satu warung yang menjual burung itu digoreng ya. Karena migran itu ribuan ya datang, ribuan. Dan dia asik. Tetapi memang kolam-kolam tambang tertentu ya yang betul-betul diajak bermain oleh burung-burung tadi. Saya ingat sekali ketika
di Afrika waktu itu ya, di Sadiola Mine, ada tambang emas di Sadiola sana. Itu ada satu pond di tengah hutan, tetapi tidak boleh ada burung pun datang ke situ, sehingga ada 4 orang yang menjaga. Kalau ada burung mendekat, area tersebut ditembak dia. Bukan ditembak burungnya, dikasih suara tembakan supaya burungnya terbang menjauh dari area pond tersebut. Karena pondnya beracun, namanya policing pond. Nah, itu di beberapa tambang tertentu mempunyai kolam-kolam yang beracun seperti itu. Nah, itu ya burungnya tidak boleh datang. Kalau datang mati, ini itu mati. Nah, itu yang apa namanya harus kita pahami bersama. Jadi harapannya nanti ketika kita memiliki kolam-kolam beracun, terutama untuk tambang-tambang pengolahan mineral dengan full circulation ya, karena misalnya pH-nya rendah atau misalnya kandungan sulfatnya tinggi, kandungan bisnya tinggi, sehingga kalau burung datang dan minum di situ ya mati. Itu harus kita proteksi supaya tidak ada burung datang, misalnya seperti itu. Malah seperti itu. Tetapi untuk di Kalimantan Timur umumnya memang kandungan logamnya tidak begitu tinggi, walaupun asam, itu masih ada hewan, ikan, burung yang bisa datang ke situ. Itu yang dari hasil pengamatan kita beberapa waktu yang lalu. Oke, Pak Burlian. Lalu selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Pak Amin terkait kalau biodiversity di laut itu seperti apa, Pak? Kan ada juga tuh ya limbah cair yang limbah cair dari tambang ini ke laut juga nih, Pak, gitu. Itu kira-kira seperti apa, Pak Burlian? Ya, sebetulnya kalau saya ngomong ke Pak Amin bisa jawab sendiri kok. Itu ngetes namanya. Pak Amin ngetes. Baik, nanti Pak Amin akan kalau memungkinkan nanti tolong mana nih Haruno. Haruno, itu Pak Amin nanti bisa apa namanya? Jadwalkan ya Pak ya. Jadwalkan. Iya, baru join. Saya juga sudah tiap hari meeting sama beliau baru tahu kalau senior kehutanan jurusannya sama lagi. Aduh, oh, biasa. sungkem harusnya. Ya. Tetangga lagi di Kulon Progo. Alah. Saya sama ya, jadi untuk seawater monitoring itu memang sangat perlu ya untuk kita kaji berikutnya. Mungkin nanti Pak Kris Pranoto juga harusnya bisa menjawab juga ini ya terkait dengan biodiversity laut ya. Itu kita lakukan ketika saya di BTR ya, Batu Tua di tempatnya Pak Amin sekarang itu saya lakukan monitoring laut, biodiversity laut kita monitoring, baik itu karangnya, kemudian hewan-hewan lautnya ya, kita bandingkan dengan hasil rona awal. Tapi memang tidak signifikan karena tidak dilakukan kajian detail ya. Walaupun waktu itu kita udah menggandeng universitas, tapi memang ternyata jenis karangnya pun ketika kita minta tidak sedetail yang kita inginkan. Karena saya suka sekali dengan komunitas laut ya. Jadi saya waktu itu melakukan penyelaman, kemudian melakukan beberapa foto-foto karang dan lain sebagainya, kemudian kita cocokkan dengan buku-bukunya, tetapi ternyata terlalu sedikit ya. Saya foto paling 20 ya, ternyata jenis karang itu ada 2000-an. Nggak cocok menurut saya. Memang harus lebih detail kembali. Dan apakah tiling di laut mengganggu karang ya? Karang itu hidup ya, bukan hanya ikan. Ikan bisa jalan-jalan, kalau karang kan nggak bisa jalan-jalan. Itu saya belum dapat clue-nya atau belum dapat kajian detailnya hal seperti itu. Tapi saya yakin ketika kita melakukan tiling di laut dengan kedalaman di atas 150 meter misalnya,
Apalagi di beberapa tambang emas ya, itu di sampai 700 meter ya. Gangguan-gangguan seperti itu akan sangat rendah. Saya melakukan penyelaman 30 meter saja, itu udah kayak ditekan, kayak apa ya. Jadi beda sekali ya. Ditekan, kita seperti ditekan yang luar biasa. Makanya penyelam-penyelam ketika terlalu banyak menghirup nitrogen, itu juga akan terjadi dekompresi. Dan saya yakin ketika tailing itu ada di areal tertentu ya, di bawah 150 meter atau lebih dalam lagi, itu tidak akan mengganggu karang. Karena karang juga hidupnya paling ya di 30 sampai 40 meter. Di bawah itu saya tidak tahu karena saya belum sampai ke sana ya. Jadi level penyelaman saya masih di level 15 sampai 20 meter. Nggak berani sedalam lagi, nggak berani ternyata. Mentalnya memang belum teruji untuk ke sana. Mungkin nanti Pak Amin tolong bisa dikaji ulang biodiversitas laut di Wetar misalnya gitu. Pak Amin mungkin mau menambahi. Oke. Untuk selanjutnya ya Pak, pertanyaan selanjutnya nih pengalaman tuh Mas Adi. Itu ada Adit sama Adit. Adit. Yang di aman. Wah, Adit sudah tidur. Adit. Kurang paham juga saya Pak kalau di laut Pak. Rawani, enek bose rawani Adit. Alah. Malah Pak Amin yang lebih tahu Pak. Loh, itu gimana sih? Malah saling melempari loh. Ini ada nanya nih Pak Burlian terkait standar biaya untuk kegiatan pasca tambang menuju biodiversity yang bagus, misalnya RPHA seperti itu Pak. Ini biaya apa ya? Orang ngerti no. Ini biaya kajian Pak biodiversitas atau biaya Menklosur. Ya kajiannya mungkin Pak ya. Oke. Jadi kalau untuk kajian-kajian biodiversity itu kalau untuk terestrial, arboreal dan sebagainya itu memang berbeda ya. Jadi baseline study itu bisa semuanya. Jadi ada flora dan fauna, yaitu yang kalau awalnya cukup mahal. Tapi ketika fase keduanya monitoring dan konservasinya itu mungkin agak menurun ya. Karena kajiannya tidak sebesar kajian awal biodiversity. Tapi saya yakin kalau di tempatnya Mas Adit kan udah ada biodiversity baseline study. Tinggal dilakukan monitoring biodiversity. Kalau monitoring biodiversity ya itu nanti kontraknya aja lah. Jabri lah. Maksudnya ditaruh di sini lucu no biaya di sini. Nanti aku ketemu Mas Kris izin lah. Ketemu Saridi izin meneh lah. Ketemu Pak Tarwoco tambah izin aku. Ketemu Mas Amin biasa ya di sini ada Mas Amin lah. Japri aja berarti Pak. Nanti bisa Japri. Saya biasa kerjasama dengan Pak Tarwoco. Nanti Pak Tarwoco tanya Pak Kris ada semua dari sini. Oke, baik Pak Burlian nih. Ada pertanyaan satu lagi nih terakhir ya untuk malam ini di sesi ini dari Pak Uus Hendar. Apakah sudah ada konsep bersama khusus antara perusahaan tambang yang berdekatan dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan terkait koridor-koridor satwa sehingga bisa menjamin dan meningkatkan biodiversity pasca tambang khususnya untuk jenis-jenis mamalia.
Iya, 2 hari atau 3 hari yang lalu saya ikut mendengarkan ya webinar terkait dengan hal yang sama, tapi bukan di areal tambang, tapi di areal sawit. Jadi ada areal sawit yang banyak ya, sawit A, sawit B, sawit C, dan seterusnya. Karena ketika kita dapat izin sawit, biasanya kita juga diwajibkan untuk membangun areal konservasi. Tetapi apakah areal konservasi sawit satu dengan yang lain nyambung? Ternyata tidak nyambung. Akhirnya waktu itu diusulkan bagaimana pemerintah daerah atau pusat memberi atau menetapkan, membuat penetapan izin ke areal konservasi di areal sawit. Bagi saya itu malah tumpang tindih. Ini sebagai gambarannya. Di areal saya yang luas saja, areal saya cukup luas. Mereka diwajibkan membangun kawasan konservasi, tetapi kawasan konservasi sawit A dan sawit B itu biasanya berbeda, karena tidak ada penetapan khusus. Jadi ketika dikasih izin pengelolaan atau izin usaha kebun sawit misalnya, areal konservasinya ya di areal ujung misalnya. Sementara sawit berikutnya di areal yang lain, sehingga tidak nyambung. Artinya biodiversitinya ya akan berbeda. Tetapi itu kan tidak bisa serta-merta kita rubah, apalagi di areal tambang. Areal tambang berbatasan dengan hutan misalnya, kalau areal tambangnya cuma satu seperti KPC itu mungkin lebih sederhana. Sederhananya dalam risetnya ya, bukan sederhana dalam kalau kompleksitasnya sama, kompleksitasnya akan sama, tetapi lebih sederhana ketika areal Brokul, areal KPC ya, areal Adaro, areal Gideko ya, yang cukup luas dan berbatasan dengan hutan, itu memungkinkan kita untuk melakukan baseline study yang lebih bagus, baseline study yang lebih terintegrasi dan baseline study yang lebih mengarah pada percepatan pembangunan atau pengembangan biodiversity pasca tambang. Tetapi ketika di areal Separi misalnya, di sana ada 10 IUP, izin usaha pertambangan, dan ketika masing-masing melakukan reklamasi, apakah terjadi biodiversity yang sama? Ternyata tidak. Jadi ini juga sebagai bahasan ya. Jadi kita punya riset di Jembayan, kita punya riset di Kutai dan Makmur, kita juga punya riset di Mahakam Sumberjaya, kita juga punya riset kecil di Kitadin ya, kita punya riset di Tambang Damai. Itu berbeda karena memang areal revegetasinya berbeda, terfragmentasi oleh areal-areal jalan misalnya, dan jalan hauling itu aktif. Kalau jalan hauling aktif, biodiversitinya juga akan terfragmentasi, dia akan berbeda. Nah, bagaimana kalau itu disamakan ya? Itu perlu namanya AMDAL kawasan atau kajian kawasan yang detail ya, satu dengan yang lain. Itu yang belum sampai ke sana kita memang. Tetapi secara parsial, misalnya di Jembayan sendiri, kemudian di Kota Makmur sendiri, di Mahakam sendiri, di Tambang Damai sendiri, kemudian di Kitadin sendiri, itu kita bisa mendelineasi biodiversity masing-masing. Yang kalau misalnya burungnya itu bisa sama satu dengan, tetapi mamalianya berbeda. Tambang Damai misalnya kita ketemu mamalia yang cukup menarik di sana seperti orangutan. Tapi begitu ngomong ke Jembayan, ngomong ke Kota Makmur, ngomong ke Mahakam Sumberjaya dan Kitadin, itu kita tidak menemukan sarang orangutan misalnya seperti itu, sangat berbeda. Satu yang menarik di Santan Batubara ya di ujung sana, yang berbatasan dengan Sinarmas, HTI-nya Sinarmas, itu kita juga ketemu orangutan karena ada hutan di sana. Tapi kalau areal tambang murni, Separi kan itu memang ya kemana-mana tambang. Itu kita tidak ketemu beberapa biodiversitas yang
ada di area-area dekat hutan. Itu yang terjadi seperti itu. Ini Mas Tamin tak takoni malah dia udah live. Terima kasih Pak Amin. Iya. Oke, terima kasih Belinda. Oke, Pak Burlian dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, tadi merupakan pertanyaan terakhir ya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan lainnya bisa dijawab via chat aja ya, tanya jawabnya ya. Karena mengingat waktu juga sudah cukup larut ya Pak di Wita ya. Besok nih saya kuli juga Pak masih. Itu Pak Tarloso mau nanya Mbak Belinda. Boleh enggak? Saya sih mau sharing aja. Tadi dari aspek boleh. Dari aspek boleh. kan bagus sekali Pak Burlian menyampaikan studi-studinya ya. Tapi kita ini kan kerja di perusahaan nih. Nah, saya mau sharing gimana kita menyampaikan ke manajemen bahwa ada kewajiban kita juga untuk melakukan konservasi biodiversity. Nah, dari pengalaman saya, mungkin teman-teman yang lain yang kerja di ASC juga bisa menjadikan acuan juga. Jadi pertama, memang kalau kita lihat di aturan itu kan sebenarnya tidak ada itu untuk pertambangan itu. Kalau kita lihat di Permen 1827 itu memang tidak ada menyebut biodiversity ya. Tetapi kita bisa masuk melalui AFC standar. Jadi kalau perusahaan-perusahaan kita itu mempunyai pendanaan dari luar, biasanya mereka akan memakai AFC standar. Nah, salah satunya itu adalah diminta untuk membuat biodiversity action plan. Nah, jadi kita ngerti nih apa yang supaya program-program kita itu nanti bisa berhasil itu kayak apa gitu. Jadi sebelum kita melakukan, kita harus punya action plan dulu. Ya dasarnya pasti dari kondisi aktual ya, studi baseline ini Pak Bob dan timnya ini ahlinya. Karena kita nggak mungkin mau melakukan biodiversity kalau tidak ada baseline-nya kan, apa yang akan kita kembalikan. Kita kan nggak mungkin mendatangkan flora fauna dari luar gitu kan. Tadi ada burung gereja dan lain-lain. Jadi kondisinya harus aktual. Ya, terus kemudian juga ilmiah, karena kan basic rata-rata teman-teman di environment juga tidak expert di dalam masalah ini kan, jadi harus mengajak pihak ketiga seperti Pak Bob ini gitu, jadi atau universitas atau apalah LIPI gitu, sehingga apa yang kita lakukan itu juga ilmiah dan perusahaan bisa menerima, dan juga program-programnya bisa diimplementasikan. Kadang kita hanya jalan sendiri ini untuk biodiversity tapi nggak ngerti, itu agak sulit. Kemudian fokusnya tentunya kan ini flora fauna ya, flora fauna jelas. Jadi kita lakukan pelatihan untuk karyawan ya, untuk mesti bagaimana konservasi flora fauna, juga konservasi ekosistemnya juga. Misalnya kita pastikan lokasi yang tidak akan terganggu oleh pertambangan. Ekosistem, dan nanti ketika sudah, dan juga di pengalaman saya juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu juga sangat penting. Misalnya katakanlah hal yang paling kecil, sosialisasi dari baseline aja itu tidak semua melakukan, karyawan juga, apalagi kita membentuk tim satgas ya, ada urut-urutannya, kemudian itu bisa dilakukan, baru itu kita sampaikan ke manajemen. Tapi kita tidak bisa loncat tiba-tiba kita mau bicara biodiversity tapi tidak ada rencana awal. Itu alami di grup saya. Jadi saya membuat biodiversity action plan yang sesuai dengan
standar IFC, dan mungkin teman-teman juga pasti juga melakukan itu. Tapi kalau saya loncat tiba-tiba saya bicara biodiversity dan tidak ada di aturannya di Kemen 18.7, mereka tanya kenapa kamu harus membuat standar kriteria keberhasilan pasca tambang tetapi tidak di dalam peraturan. Itu kadang itu sulit, apalagi kita tidak punya studi sebelumnya. Kita mau bikin jenis fauna kerapatan sekian, jenis spesies sekian, tapi kalau nggak ada studinya kan tidak bisa gitu. Jadi mungkin ini sharing untuk teman-teman aja bahwa biodiversity action plan itu sangat penting. Tapi itu hanya menambahi yang disampaikan Pak Bos, saya setuju sekali ya. Hanya menambahi bagaimana kalau kita kerja di perusahaan, terus kita harus membuat suatu rencana pasca tambang yang memasukkan aspek biodiversity di dalam pasca tambang. Jadi kita buat dari awal baseline, kemudian buat biodiversity action plan-nya, kemudian ada judul implementasi gitu. Jadi hanya sharing aja Pak. Gimana Pak Bob? Setuju. Dari Pak Tarwoco barusan ini merupakan akhir ya dari diskusi kita atau sharing knowledge kita malam ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman atau rekan-rekan sekalian ya di kemudian hari, karena menurut saya juga ini pengetahuan baru nih buat Pak Burlian.